Tugas yang pertama yaitu mengenai rangkuman materi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Apa saja penyebab korupsi? Korupsi dapat disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, serta keuntungan korupsi yang lebih besar dibandingkan kerugian saat ditangkap. Pemberian imbalan jasa juga merupakan penyebab korupsi serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi bersifat jangka panjang. Dalam tata ekonomi, dampak korupsi mengakibatkan pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, serta gangguan penanaman modal. Dalam tata sosial budaya, korupsi berdampak pada revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dalam tata politik, korupsi berdampak pada ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dalam tata administrasi, korupsi berdampak pada tidak efisiennya administrasi negara, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, serta hilangnya sumber-sumber negara. Korupsi dapat dilakukan upaya pencegahan. Yang pertama melalui perbaikan sistem, yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance. Dalam upaya perbaikan manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat diterapkan sebagai upaya menolak korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Perilaku korupsi dapat kita hindari dengan cara memiliki kesadaran anti korupsi, menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi, serta memiliki tanggung jawab spiritual yang baik. Tidak melakukan perbuatan curang saat ujian, tidak berbohong merupakan bentuk nilai anti korupsi yaitu jujur. Membimbing peserta didik yang kurang paham terhadap materi saat pembelajaran merupakan salah satu bentuk implementasi nilai anti korupsi yaitu peduli. Menyelesaikan pekerjaan sendiri tanpa merepotkan orang lain merupakan salah satu bentuk nilai anti korupsi yaitu mandiri. Hadir ke sekolah sebagaimana terjadwal, datang dan mengajar sesuai aturan merupakan bentuk implementasi nilai anti korupsi yaitu disiplin. Mengumpulkan tugas yang diberikan oleh atasan dengan tepat waktu merupakan bentuk implementasi nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan dengan upaya terbaik dan menghindari menumpuk pekerjaan merupakan implementasi nilai anti korupsi yaitu kerja keras. Berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan dan tidak pamer merupakan bentuk implementasi nilai anti korupsi yaitu sederhana. Berani untuk menolak suap di lingkungan instansi,
Berani menolak ajakan untuk berbuat curang merupakan implementasi nilai anti korupsi, yaitu berani bersikap netral dan tidak memihak siapapun. Memberi penilaian siswa secara objektif merupakan bentuk implementasi nilai anti korupsi, yaitu adil.